Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, di hari Sabtu yang sangat cerah ini, saya ingin menjawab satu persatu pertanyaan dari anggota grup Facebook Raja Galba. Ya, bagi yang belum gabung, silahkan gabung ke grup ini. Gitu, ya. Grup ini sangat istimewa sekali. Banyak macamnya yang datang ke sini, guys. Ya, jangan kaget karena itu saya biarkan. Alasannya karena biar Anda ini menyadari bahwa yang namanya dunia pinjol itu beragam sekali, guys, orangnya itu. Ya, jadi jangan kaget, biar nggak kaget gitu. Anda masuk sini langsung belajar banyak hal gitu. Oke. Nah, pertanyaan pertama langsung saja. Sini ya, di sini ada yang bertanya begini ya. Galbay pinjol emang ngaruh ya ke bansos pemerintah. Nah, ya harus diinformasikan bahwa galbay pinjol tidak mempengaruhi bansos pemerintah. Ya, misalkan Anda belum bisa bayar, ya kan karena ekonomi sulit, gitu kan ya. Anda gagal bayar tuh di 5 pinjol. Sebelumnya Anda masih punya bansos, masih nerima bansos. Nah, itu akan berlanjut, guys, ya, tidak akan dipotong atau di-cut. Oke. Nah, tapi ada yang di-cut. Ya, karena apa? Karena ketahuan judi online di HP-nya. Hati-hati, pemerintah sekarang itu melalui tahu AHP itu bisa melihat isi dari HP masyarakatnya, entah sudah berjalan atau belum. Ya, tapi yang pasti jika Anda terafiliasi atau pernah memainkan judol, ya, itu hati-hati, guys. Bisa jadi dijebak Andanya karena judol dan lain-lain. Tinggalkan judol ya, guys, ya. Kalau pinjol itu tidak, ya. Dan jangan pernah install pinjol ilegal juga, barangkali bisa jadi jebakan juga, ya, pinjol-pinjol ilegal itu, ya kan. Jadi ya, kalau Anda gagal bayar di pinjaman online yang legal karena belum ada uang, karena ekonomi sulit, itu tidak akan mempengaruhi pemerintah memberikan Anda bansos. Ya, awas, hati-hati judul dan pinjol ilegal. Jangan pernah sentuh-sentuh lagi ya, guys, ya, karena KUHP sudah diresmikan. Oke? Yang pertama, ya, ada yang nanya, gitu kan. Yang kedua adalah di sini, tukar pengalaman didatangi DCKP wilayah Karawang. Di sini ada yang bilang, gue yang di Jakarta slow, 6 kali datang, abis itu udah nggak datang lagi. Ini juga dibawa santuy, bang, malah dia langsung cabut pas dibilangin nggak ada uangnya. Nah, jadi ketika kita ada didatangi oleh DC lapangan pinjol, itu Anda jelaskan secara jujur kondisi Anda, ya. DC juga manusia, guys. Ya, DC itu mengerti kondisi. Ya, apalagi DC, ya. DC 8 nih, guys, ya. DC WA dan DC lapangan itu berbeda 180 derajat. Ya. Beda 90 derajat apa 180 derajat itu, ya. Beda 180 derajat. Beda kebalikan, sangat kebalikan sekali. Kenapa? Karena begini, guys, ya. Ketika kita itu hidup online, ya, yang namanya kita lihat Instagram, Facebook, YouTube, itu kan banyak drama, ya kan, banyak narasi-narasi, banyak profiling, gitu kan, banyak juga framing, gitu kan. Jadi kita terbawa emosi terus. Kalau lihat Facebook ada berita begini, Instagram ada lihat begini, ya kan, YouTube ada lihat begini, gitu ya. Itu online membuat kita frustasi, emosi, lelah, ya. Tapi ya kan, dulu inget nggak waktu kita ngobrol sama teman-teman kita nongkrong, ya kan, itu sampai lupa waktu, guys. Kenapa? Karena asik, ya kan. Nah, itulah perbandingannya, perbedaannya, ya, DCWA dan DC lapangan. Ya, kalau DCWA, aduh, ya, itu frustasi, emosi, guys, kita kalau ngadepin dia. Tapi kalau ketemu sama DC lapangannya beda, ya. Seperti kita itu nongkrong dengan teman-teman. Nah, walaupun memang ada nih, ya, DC pinjol yang marah-marah misalkan, woi, gitu kan. Nah, itu kita harus tahu dulu penyebabnya, ya kan. Penyebab DC ini marah-marah, saya jamin nih, guys, saya jamin ya, Anda kalau baik-baik sama DC lapangan, mereka juga baik-baik, ya. Dan saya sarankan Anda kalau didatangi oleh DC lapangan, Anda baik-baik saja, ya. Nah, kenapa ada DC yang marah-marah? Kita harus introspeksi dulu, guys, ya. Apakah kita ini menjanjikan pembayaran tapi seperti membohongi dia, gitu ya. Dia sudah jauh-jauh ke situ, ya kan. Anda menjanjikan pembayaran, hari itu, hari yang Anda janjikan tiba, Andanya belum ada uang, gitu kan. Mending sekali, 2 kali, 3 kali itu seperti ngerjain, gitu ya. Ya nggak apa-apa, bang, ngerjain DC itu menyusahkan Anda. Anda ngapain ngerjain DC? Ya, masih mending memperbaiki hidup Anda, ya kan. Ngapain gitu ngerjain DC, ya?
Nggak usah guys, ketika Anda sudah tidak mampu bayar di pinjol, segera perbaiki ekonomi Anda. Nggak usah, ini DC-nya begini, ini DC-nya begitu. Ya kan? Sudah saja, orang kita itu karena belum bisa bayar kok. Ya kan? Itu paling realistis saat ini. Ya, kalau masalah DC nakal, DC itu biarkan jadi urusan mereka. Tugas kita adalah memperbaiki ekonomi gitu. Siapa sih yang mau miskin terus? Mohon maaf ya, saya harus bilang miskin gitu kan. Satu lagi ada saran dari teman kita ya, kalau Anda itu belum bisa bayar pinjol-pinjol yang ada DC-nya, Anda katanya, tapi Anda itu sangat ketakutan sekali, Anda silakan beli CCTV atau fake CCTV palsu gitu ya. Lalu kalau ada yang datang gitu ya kan, Bang, ini saya rekam ya pakai CCTV, mohon maaf gitu kan ya, biar aman atau di mana-mana gitu. Nah nanti si DC ini nggak berani ngapa-ngapain gitu. Pakai fake CCTV juga ampuh katanya gitu. Oke. Nah itu pengalaman didatangi DCKP gitu ya, sudah datang 6 kali tapi santai gitu ya. Oke. Ada lagi yang bilang begini, home credit apelin lagi setelah hampir 3 tahun galbay 28 juta. Cuma minta foto 3 menit pergi. DCGJ Jakarta Selatan. Loh ya guys ya, gagal bayar 3 tahun masih didatangi oleh DC. Ya. Jadi jangan kaget guys, ya kan, ketika Anda itu masuk grup Facebook Raja Galbay, ya kan, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, biar mata kita itu terbuka lebar, ya kan, yang artinya juga menjadi penerimaan guys, ya. Oh, ya sudah, kalau gagal bayar itu berarti resikonya seperti ini. Bahkan sampai 3 tahun pun, ya kan, saya itu belum bayar, itu akan didatangi gitu. Saya terima. Ya, tapi saya begini, ya Raja Galbay begini. Itu sebenarnya kalau saya bilang Anda wajib terima resikonya gitu. Tapi jangan lama-lama guys. Ya, jangan lama-lama juga gitu loh. Kenapa? Karena Anda nanti nggak nyari uang. Apalagi Anda laki-laki gitu loh. Ah, enak nih, gagal bayar nggak masuk penjara, ya kan. Terus DC-nya juga cuma kunjungan doang. Ah, sudahlah. Tidur saja gitu. Nggak boleh, guys. Ya kan, jangan. Itu aduh, ya. Kalau bisa dibilang saya ngomong begitu salah sebenarnya. Ya kan, banyak yang salah mengartikan. Kalau saya bilang, terimalah semua resikonya dan berdamai, tapi tetap cari uang gitu loh. Ya kan, ya. Kalau berdamai ya kan dengan semuanya gitu. Saya gagal bayar di pinjol, sudah tidur saja terus gitu kan. Ya, nggak bisa gitu juga, nggak boleh guys. Ya, saya bilang, saya disclaimer dulu ya, bahwa kita harus terima resikonya, berdamai dengan resiko gagal bayar di pinjol, tapi kita tetap cari uang. Itu adalah tanggung jawab laki-laki, ya kan? Bang, kalau saya nanti udah punya uang, mau cicil, silakan. Silakan saja itu. Ya, seperti itu. Ya, ini apakah orang ini nganggur? Kalau orang ini nganggur selama 3 tahun, saya tidak mendukung dia sama sekali. Ya, saya tidak mendukung dia sama sekali. Saya bakal mendukung Anda itu kerja terus nyicil ini. Bahkan ya seperti itu guys ya, laki-laki ya, laki-laki kan katanya harus nyari duit ya, laki-laki itu katanya tugasnya cuma satu di dunia ini, tugas cari uang, sudah gak usah mikirin yang lain. Mungkin dulu tugas laki-laki itu banyak gitu ya, yang inilah, yang itulah, yang inilah, tapi kalau sekarang katanya sih cuma satu saja, cari uang saja gitu ya, dan mungkin perbaiki ibadahnya gitu, udah 2 saja, gak usah yang lain-lain gitu. Oke, ini saya tidak mendukung seperti ini ya. Kalau dia ini 3 tahun dia ini nganggur gitu, sengaja nganggur gitu. Enggak. Oke. Nah, di komenannya ada yang begini ya kan. Masa sih aku galbay HCI kredit HP 4, juta Poco F1 tahun 2018 tidak pernah diapeli wilayah Bekasi. Malah temanku yang rekomendasi diteror dan diancam potong gaji berapa persen gitu. Gitu ya, beda-beda kan, ya kan? Ini 3 tahun didatangi, ini yang dari tahun 2018 tidak didatangi, gitu kan ya. Jadi sekali lagi terima resikonya, tapi tetap berjalan maju. Ya, perbaiki semuanya. Semuanya perbaiki, terserah apa yang harus diperbaiki. Menurut hati nurani Anda, perbaiki semuanya. Oke? Kalau kena bencana alam, apakah ada keringanan? Pasti ada keringanan. Ya, pasti ada keringanan. Nah, bagaimana caranya agar Anda itu mendapatkan keringanan? Jangan minta ke pinjolnya, tapi minta ke OJK. Minta didampingi oleh OJK, oleh petugas OJK. Anda telepon. Contoh nih, ya kan, Anda punya 2 HP. Satu telepon OJK, satu telepon pinjolnya. Anda telepon OJK dulu,
bos OJK punten gah, ya kan? Saya mau nego pokoknya saja, misalkan gitu ya. Lalu Anda telepon pinjolnya. Setelah nyambung dengan nomor pinjolnya, yang dengan CS pinjolnya, Anda bilang, Pak Bu, saya mau nego pokoknya saja. Ini saya sudah ada ditemani oleh OJK, karyawan OJK. Silahkan ngomong. Ya Anda hadepin tuh HP-nya tuh, ya kan? Ya Pak Bu, ini karena dapat bencana alam harus dikurangi ya atas nama ini, gitu, gitu ya guys ya, oke? Nah, jadi bagi Anda yang belum bisa bayar pinjol, saya doakan pintu rezekinya terbuka hari ini. Hari ini hari Sabtu, ya kan banyak orang berkeliaran yang dagangan diserbu laris. Alhamdulillah, ya kan dagangannya laku habis. Ya. Yang lamar-lamar kerja hari Sabtu ini dapat panggilan quick interview, interview cepat dan Seninnya masuk. Ya, apapun bisa terjadi. Karena saya pernah seperti itu. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Sabtunya interview, Seninnya langsung masuk kerja. Gitu. Amin ya robbal alamin ya, agar Anda semua ini bisa memperbaiki semuanya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.